Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo rekan-rekan investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Ini merupakan perjumpaan kita pertama setelah Lebaran bulan ini, yaitu di tanggal 2 atau 3 Mei yang lalu. Di bulan ini terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan sebagian investor, yaitu terjadinya penurunan harga aset kripto atau cryptocurrency di seluruh dunia. Dan penurunan terbesar dialami oleh koin Luna yang penurunannya mencapai 99%, yaitu dari harga sekitar 1,7 juta per koin menjadi hanya sebesar sekitar 10 ribuan rupiah per koin. Tentu saja hal ini membuat sebagian investor yang sudah melakukan investasi di koin Luna dilanda kepanikan, dan barangkali ada sebagian yang bunuh diri gara-gara kehilangan uang dalam jumlah yang sangat besar tersebut. Dan tentu saja penurunan Luna yang sangat signifikan ini mempengaruhi harga-harga koin kripto yang lain, sehingga terjadi penurunan market cap dari koin, atau berdasarkan sumber dari coin market cap, terjadi penurunan market cap dari seluruh koin yang ada di seluruh dunia. Namun apakah penurunan harga-harga kripto secara berjamaah ini merupakan akhir dari masa kejayaan kripto? Menurut saya tidak juga ya, karena di investasi apapun, apakah itu mau di saham, mau di forex, mau di kripto, selalu ada masa bullish dan tentu saja ada masa bearish. Masa bullish artinya harga-harga produk investasi mengalami atau memberikan tren naik, dan sebaliknya kalau bearish artinya trennya menurun. Tapi tentu saja kripto sebagai salah satu investasi yang muncul belakangan, yaitu sekitar tahun 2010-an, artinya baru berumur sekitar 10 tahun, tentu saja membuat panik banyak investor di seluruh dunia. Tapi seperti tadi saya sampaikan, hal ini bukan berarti bahwa ini merupakan akhir dari masanya kripto. Karena seperti tadi saya sampaikan, investasi apapun, apakah itu saham, forex, atau kripto, ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Berdasarkan data dari Coin Market Cap, yaitu suatu sumber atau media yang menginformasikan seluruh data terkait dengan kripto, ya, menggambarkan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa harga kripto ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Di tanggal 10 Mei 2020, tahun 2021, market cap total market cap kripto di seluruh dunia itu mencapai 2,46 triliun US dollar. Kemudian 2 bulan kemudian, yaitu di tanggal 19 Juli 2021, market cap kripto itu turun separohnya, jadi menjadi 1,29 triliun US dollar, yaitu di tanggal 19 Juli 2021. Namun di sekitar 4 bulan kemudian, yaitu tanggal 10 November 2021, market cap kripto di seluruh dunia kembali naik menjadi 2,90 triliun US dollar. Ini merupakan nilai market cap tertinggi selama ini ya, sejak lahirnya kripto sampai sekarang.
Nah, kemudian di bulan Januari 2022, tepatnya di tanggal 25 Januari 2022, market cap kripto kembali turun menjadi 1,65 triliun US dollar. Namun kemudian di 3 bulan kemudian, yaitu di tanggal 5 April 2022, kembali naik menjadi 2,16 triliun US dollar. Namun 1 bulan kemudian, yaitu tepatnya di tanggal 27 Mei 2022, artinya kemarin, nilai market cap koin kripto koin di seluruh dunia kembali turun menjadi 1,22 triliun US dollar. Data ini menggambarkan bahwa apa yang tadi saya sampaikan, bahwa ada kalanya harga kripto naik dan ada kalanya turun. Ini sama dengan produk investasi yang lain, termasuk saham dan juga forex tentunya. Di episode 2 episode yang lalu saya bicara mengenai saham dengan topik sell in May and go away. Apakah itu masih terbukti benar atau tidak? Ternyata dari data 10 tahun terakhir memang hal itu tidak terjadi lagi. Dan memang di data sampai hari ini itu juga tidak menunjukkan terjadinya fenomena sell in May and go away di pasar saham. Namun memang di bulan Mei ini terjadi penurunan yang signifikan di produk kripto. Banyak perkiraan apa yang menyebabkan terjadinya penurunan harga kripto di seluruh dunia. Ada yang bilang ini terkait dengan rencana The Fed menaikkan suku bunga. Tapi saya kira investor kripto tidak terlalu terpengaruh dengan rencana The Fed ini, karena potensi keuntungan di produk kripto, di investasi kripto itu jauh lebih tinggi dari suku bunga yang diharapkan dari obligasi yang dikeluarkan di Amerika. Jadi saya kira penurunan harga kripto tidak serta-merta terkait dengan rencana The Fed menaikkan suku bunga. Karena memang produk investasinya sangat berbeda. Kemudian ada yang juga yang bilang bahwa ini terkait dengan adanya perang Rusia Ukraina yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga komoditi di seluruh dunia. Artinya ada ketidakpastian ekonomi. Nah, ini mungkin barangkali ada pengaruhnya. Tapi lagi-lagi investasi apapun ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Dan yang menarik adalah di kripto sendiri itu ada yang namanya Fear and Greed Index yang dikeluarkan oleh Alternative.me. Nah, mereka mengukur tingkat ketakutan atau tingkat ketamakan investor khususnya di kripto dan lebih khusus lagi di produk Bitcoin. Bitcoin adalah kripto yang menguasai sebagian besar market cap kripto di seluruh dunia, itu sekitar 45%. Nah, Alternative.me ini mengeluarkan suatu indeks namanya Fear and Greed Index. Ini menggambarkan apakah investor kripto pada saat ini sedang fear, sedang ketakutan, atau sedang tamak, sedang ingin berinvestasi sebanyak-banyaknya di kripto. Nah, dari indeks yang pernah dikeluarkan oleh Alternative.me, di tanggal 26 Juni 2019, itu indeks Fear and Greed Index yang dikeluarkan oleh Alternative.me itu mencapai angka tertinggi 95. Jadi Fear and Greed Index ini range angkanya dari 0 sampai 100 ya. 0 sampai 49 itu artinya masuk ke fear, sedangkan 50 sampai 100 itu masuk ke greed. Atau kita pakai istilah lain, kalau 0 sampai 49 itu adalah pada saat pasar
bearish, dan kemudian 50 sampai 100 artinya pada saat pasar bullish. Nah, kemudian tadi di tanggal 26 Juni 2019 yaitu Fear and Greed Index-nya mencapai 95. Artinya itu seluruh investor kripto sedang berada di tingkat ketamakan yang paling tinggi, yaitu 95. Angka tertinggi kan 100, ini 95. Artinya semua orang ingin memburu kripto karena mereka semua sedang tamak-tamaknya. Namun 2 bulan kemudian, yaitu di tanggal 22 Agustus 2019, Fear and Greed Index-nya terjun menjadi angka 5. Jadi di level paling bawah, jadi extreme fear istilahnya alternative.me. Artinya seluruh investor kripto di seluruh dunia berada pada tingkat ketakutan yang sangat mendalam sehingga mereka semua keluar dari pasar. Dan angkanya mencapai 5. Tadi 0 sampai 49 itu adalah fear. Ya. Kalau 5 artinya extreme fear. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian, yaitu tepatnya di tanggal 17 Februari tahun 2021, angka Fear and Greed Index kembali meningkat tajam mencapai angka 95. Namun kemudian 3 bulan kemudian menurun kembali menjadi angka 8, yaitu di bulan Mei tahun 2022. Kemudian sebelum itu di bulan Mei, jadi tadi di tanggal 17 Februari 2021 itu angkanya tertinggi 95, kemudian terjun ke angka 10 di bulan Mei tahun 2021, yaitu tepatnya di tanggal 30 Juni 2021, kembali terjun ke 10. Kemudian di bulan Oktober tahun 2021, kembali naik jadi 84. Lalu di tanggal 8 Januari 2022 kembali turun ke 10. Kemudian di Maret 2022 naik ke 75. Namun di 17 Mei 2022 kembali turun ke menjadi 8. Jadi 8 ini adalah angka terendah di tahun 2022. Artinya 8 itu masih masuk ke kategori extreme fear. Jadi semua investor kripto di seluruh dunia berada pada tingkat ketakutan yang sangat tinggi. Ini barangkali terkait dengan terjadinya penurunan harga Luna dari sekitar 119 US dollar menjadi hanya 0,00 sekian US dollar per koin. Atau sekitar 1,7 juta rupiah per koin menjadi hanya sekitar 10 ribuan rupiah per koin. Ini tentu saja membuat seluruh investor kripto di seluruh dunia menjadi panik. Namun di tanggal 28 Mei, yaitu hari ini ya, tanggal 28 Mei 2022, angka Fear and Greed Index kembali naik menjadi 13. Tadinya di tanggal 17 itu 8, menjadi sekarang 13. Artinya udah mulai ke tren yang naik kembali. Artinya investor kembali memperoleh kepercayaan untuk tetap berinvestasi di kripto. Jadi angka-angka yang tadi dikeluarkan oleh dari market cap, yang dikeluarkan oleh Coin Market Cap, di mana tadi penurunan dan kenaikan market cap dari koin seluruh dunia, dan juga indeks yang dikeluarkan oleh alternative.me terkait dengan Fear and Greed Index, ini menunjukkan bahwa memang yang namanya investasi, apakah itu saham, forex, atau kripto, itu ada masanya bearish, ada masanya bullish. Atau ada masanya investor pada ketakutan dan ada masanya investor pada saking berani atau tamak gitu, sehingga mereka memburu aset investasi yang mereka inginkan. Nah, saya teringat ke quote yang terkenal yang diucapkan oleh Warren Buffett bahwa be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful.
Artinya pada saat sebagian besar investor merasa ketakutan, justru kita seharusnya bisa menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke pasar. Mau pasar apapun, apakah itu saham atau forex atau kripto. Jadi pada saat sebagian besar investor ketakutan, justru kita harusnya masuk ke produk investasi tersebut. Kemarin saya baru diskusi dengan ada salah satu teman yang menyampaikan bahwa dia pada saat Luna terjun ke level paling rendah, dia memasukkan investasi senilai 5 juta rupiah. Dan beberapa hari kemudian harga Luna kembali bergerak naik. Dia bisa mendapatkan uang yang tadi 5 juta menjadi 100 juta. Dia sampai bicara menyesal, kenapa gue nggak masukin 50 juta ya. Ya saya bilang kalau lu masukin 50 juta mungkin duit lu bisa hilang semuanya gitu. Jadi kita juga tidak seharusnya tamak ya. Jadi kalau udah untung 95 juta ya 5 juta yang jadi 100 juta itu keuntungan dari mana yang bisa kita dapat sebesar itu. Jadi cukuplah memang rezekinya segitu gitu. Jadi jangan ada perasaan menyesal, oh coba kalau gue masukin 50 juta jadinya 500 juta. Kenapa nggak ngomong, coba gue masukin 50 miliar, jadinya berapa ratus miliar atau berapa triliun gitu. Jadi di saat sebagian besar investor ketakutan, justru itu saatnya kita bisa menggunakan kesempatan untuk masuk ke investasi sesuai dengan saran Om Buffett tadi gitu. Nah, apakah tadi Luna mengalami penurunan sampai sekitar 99%. Hal ini tidak hanya terjadi di produk kripto, tentu saja. Barangkali teman-teman investor ingat dulu ada salah satu saham di Bursa Efek Indonesia pernah mencapai harga, saya tidak perlu sebutkan nama sahamnya, tapi saham tersebut harganya pernah mencapai sampai Rp8.000 per saham. Lalu kemudian tiba-tiba jatuh sampai ke harga Rp50 dan itu diam berapa lama di harga gocap tersebut. Nah, penurunan dari Rp8.000 menjadi Rp50 itu kan kurang lebih sama dengan penurunan Luna tadi, yaitu sekitar 99%. Jadi penurunan harga suatu produk investasi tidak hanya terjadi di kripto, tidak hanya terjadi di forex, atau tidak hanya terjadi di saham saja gitu. Hal itu juga bisa terjadi di produk investasi apapun dan di saham atau kripto jenis apapun. Ada kripto yang harganya memang turun, namun ada harga kripto yang tentunya saja bisa naik. Nah, bagaimana potensi investasi kripto ke depan? Jadi, walaupun terjadi penurunan yang sangat tajam dari harga kripto, tapi data lain menunjukkan bahwa minat terhadap kripto ini makin hari makin meningkat ya. Kalau kita lihat dari jumlah crypto users atau pengguna kripto di dunia itu di tahun 2021 itu masih 300 juta orang di seluruh dunia pengguna kripto. Namun berdasarkan sumber dari crypto.com, mereka memperkirakan di akhir tahun 2022 pengguna kripto itu diperkirakan mencapai 1 miliar orang di seluruh dunia. Dari jumlah kripto pun juga mengalami peningkatan. Di bulan Januari 2022 itu jumlah kripto di seluruh dunia itu mencapai 16.958 koin, jenis koin. Namun di bulan Mei itu angkanya sudah menjadi 19.626 jenis koin. Artinya terjadi peningkatan sebanyak 3.000 koin dalam jangka waktu kurang lebih 4 bulan ya. Ini peningkatan yang sangat cepat menurut saya. Kemudian bagaimana dengan Indonesia sendiri? Dari jumlah pedagang aset kripto atau exchanger
yang terdaftar di Bapepti, di tahun 2021 jumlahnya masih 12 calon pedagang. Kemudian di tahun 2000 di bulan Januari di tahun 2021 jumlahnya menjadi 18, dan sekarang di data terakhir yang ada di website Bapepti itu jumlah calon pedagang itu mencapai 25 calon pedagang. Dan menurut informasi yang saya peroleh itu yang ngantri di Bapepti untuk memperoleh persetujuan pendaftaran itu masih banyak. Artinya banyak pengusaha yang melirik potensi bisnis di investasi kripto ini, dan ini menunjukkan bahwa mereka sangat optimis dengan potensi investasi kripto ke depan. Demikian juga dengan jumlah investor kripto di Indonesia ya. Di tahun 2021 itu angkanya masih 4 juta investor di Indonesia. Namun di bulan Januari tahun 2021 itu angkanya mencapai, bukan bulan Januari, di akhir tahun 2021 angkanya mencapai 11,2 juta investor. Dan data terakhir yang dikeluarkan oleh Bapepti itu data tahun di bulan Februari 2022, jumlah investor kripto Indonesia sudah mencapai 12,4 juta orang. Artinya ini menunjukkan makin meningkatnya minat baik dari sisi investor maupun dari sisi pengusaha yang ingin terjun ke industri kripto ini. Jadi saya sih optimis bahwa walaupun terjadi penurunan besar-besaran harga kripto di seluruh dunia, ini bukan berarti bahwa masa jayanya kripto berakhir. Ini justru ini merupakan siklus biasa ya. Ada kalanya harga kripto naik dan ada kalanya harga kripto turun. Dan kedepannya tentu saja saya kira akan kembali mengalami tren yang meningkat. Karena memang seperti yang saya sampaikan di episode-episode yang lalu mengenai kripto ini kan memang secara fundamental kan susah diukur. Kita tidak bisa menilai fundamental dari suatu koin kripto, karena beda dengan di saham. Kita bisa bandingkan price to book value, jadi harga sahamnya berapa kemudian book value-nya berapa. Kalau kripto kita tidak bisa ukur. Jadi kripto murni pergerakan harganya murni karena supply dan demand. Artinya semakin banyak orang yang berminat terhadap satu kripto, tentu saja harganya akan naik. Namun kalau sebagian besar orang tidak lagi percaya atau kekurangan minat terhadap kripto tertentu, tentu saja harganya turun. Dan ini hukum supply dan demand biasa. Jadi kripto sangat tergantung pada supply dan demand. Nah, kripto juga sangat dipengaruhi oleh berita-berita yang ada di media massa, khususnya media sosial ya. Kalau ada informasi negatif mengenai suatu kripto, dan itu banyak media yang menyiarkan, itu bisa mempengaruhi psikologis dari investor. Investor yang terpengaruh dengan berita negatif tersebut tentu saja timbul kekhawatiran dan mereka segera buru-buru ingin melepas investasinya. Apalagi kalau belum lagi ya statement atau pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berpengaruh di dunia. Contohnya Elon Musk. Kalau Elon Musk mengatakan bahwa dia akan menggunakan kripto tertentu untuk bisa membeli untuk pembayaran Tesla, tentu saja harga kriptonya akan naik. Tapi di suatu saat yang lain, kalau dia bilang ternyata dia membatalkan rencana itu, ya harga kripto yang dia sebut itu akan turun. Jadi harga kripto sangat tergantung pada statement pernyataan dari orang-orang yang berpengaruh di dunia. Nah, kita sebagai investor tentu saja harus bisa melakukan harus punya pendirian sendiri, harus bisa melakukan analisis sendiri dalam memilih produk investasi apapun, apakah itu saham, forex atau kripto. Dari sekian 11,6 ribu koin kripto yang ada di dunia, tentu saja teman-teman investor harus bisa memilih
mana yang dianggap punya potensi yang baik untuk ke depannya. Tidak semua kripto itu baik ya potensinya. Sama juga di investasi saham, tentu saja tidak semua saham itu punya potensi yang baik sama dengan saham yang lain. Nah, inilah tugas kita sebagai investor dalam memilih mana produk kripto yang kita anggap punya potensi yang baik ke depan. Dan itu memang tugas kita sebagai investor. Jadi tadi ya, jangan ikut-ikutan panik, dan tentu saja juga jangan ikut-ikutan greedy. Jangan ada perasaan FOMO, fear of missing out, karena banyak orang yang memburu kripto tertentu, kita ikut-ikutan memburu padahal kita tidak memahami apakah kripto yang sedang diburu itu memang punya potensi yang bagus di ke depan, di kemudian hari. Baik teman-teman investor, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa terjadinya penurunan besar-besaran harga kripto di seluruh dunia bukan berarti terjadinya atau berakhirnya masa kejayaan kripto. Ini merupakan siklus biasa, ada kalanya terjadi masa bearish dan ada kalanya terjadi masa bullish, ada kalanya seluruh investor ketakutan dan ada kalanya seluruh investor greedy. Jadi ini normal biasa di investasi manapun, jadi tidak perlu panik. Namun tentu saja teman-teman investor tetap harus melakukan analisis sendiri dalam memilih produk kripto yang akan digunakan sebagai investasi, dan tentu saja menentukan kapan sebaiknya saat yang tepat untuk masuk ke suatu koin tertentu. Baik, demikian saja. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Salam.